Shalom, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama Kristen kelas 3 di Akhir Tahun Channel. Saat ini kita memasuki pelajaran 2 dengan judul Aku Bersyukur Akan Turunnya Hujan. Nah, anak-anak, materi ini terdapat di dalam buku paket Buku Pendidikan Agama Kristen dan Pekerti kelas 3. Silakan nanti kalian buka buku paketnya ya dalam pelajaran 2. Jangan lupa untuk subscribe dan juga untuk like serta share. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian karena siapa tahu di luar sana ada teman-teman kalian yang tidak memiliki guru pendidikan agama Kristen sehingga mereka tidak bisa mengikuti pelajaran pendidikan agama. Nah, dengan kalian membagikan, mereka dapat mengikuti pelajaran agama. Baiklah anak-anak, dalam pelajaran ini, setelah mengikuti pelajaran ini, maka anak-anak mampu menunjukkan sikap mensyukuri kehadiran Allah dalam turunnya musim hujan. Yang kedua, anak-anak mampu menyebutkan berbagai cara dalam mengucap syukur atas turunnya hujan. Yang ketiga, nanti anak-anak mampu menunjukkan perilaku bersyukur dengan berbagai cara, misalnya membuat puisi, doa pendek, atau bermain peran ya, atas musim atau cuaca hujan. Anak-anak, marilah kita nyanyikan dulu satu lagu dengan berjudul Tik 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 Bunyi Hujan. Anak-anak, hari ini kita akan belajar Tuhan menciptakan musim. Musim ini adalah Tuhan yang ciptakan. Ada 4 musim yang kita kenal yang ada di muka bumi ini, yaitu musim panas, musim semi, dan musim hujan, serta musim dingin. Biasanya ini salju ya. Keempat musim ini diciptakan oleh Tuhan. Nah, anak-anak, di dunia ini memang ada 4 musim. Namun di Indonesia, di negara kita, dikenal hanya ada 2 musim, yaitu musim kemarau atau musim panas dan musim hujan ya. Pada materi ini kita akan belajar bersyukur atas turunnya hujan. Pernahkah kalian ketika hujan di luar padahal kalian ingin bermain namun tidak bisa bermain karena hujan, lalu kalian berdiri di depan jendela memandang hujan? Rasanya kesal. Bagaimana ini nggak bisa main? Kapan hujan ini akan berhenti? Dan kita terus memandangi hujan dari jendela rumah kita. Bagaimana perasaanmu? Nah, mungkin ada yang senang, ada juga yang kesedih ya. Senang, bagus hujan. Di rumah, nggak usah ke sekolah. Yes.
ya. Tapi ada juga mungkin ketika hujan, wah senang hujan, ayo kita main hujan bersama dengan teman-teman. Pasti senang dong. Mana ada orang main hujan sedih. Ada yang juga senang hujan, kesempatan untuk tidur, nyenyak tidurnya ya. Nah, apapun itu kita mau mensyukuri karena Tuhan menurunkan hujan. Anak-anak, bagaimana jika hujan itu tidak turun? Yang terjadi adalah tanah akan menjadi gersang. Coba lihat seperti gambar ini. Dan tentu kita akan kekurangan air. Bukan hanya kita ya, tetapi segala macam makhluk hidup. Ada ikan-ikan di sungai, ya, sungainya kering, ikannya mati. Atau juga misalnya petani yang membutuhkan air untuk pengairan sawah dan ladangnya, seperti bapak satu ini, ya, dia duduk bingung, ya, ladangnya menjadi kering karena tidak ada air, ya. Lalu juga anak-anak, bagaimana jika hujan turun terus? Nah, tadi kan kalau tidak turun hujan, kering, gersang. Tapi kalau hujan turun terus, ada bisa mengakibatkan banjir. Tapi anak-anak, banjir ini bukan juga karena sering hujan, tetapi bisa jadi karena ulah manusia sendiri, yaitu kadang membuang sampah sembarangan, baik itu di sungai, di pinggir jalan, dan juga menebang hutan secara liar, ya, tidak ada aturan. Nah, yang rugikan manusia itu sendiri. Jadi ketika hujan terjadilah banjir. Nah, kalau begitu hujan itu ada manfaatnya atau tidak ya? Jelas ada dong. Manfaat hujan itu yang pertama, berperan penting dalam hidup, ya, berperan penting dalam bidang pertanian. Ya, seperti tadi gambar yang pertama, petani pasti membutuhkan air hujan untuk pengairan, untuk menyiram tanaman, ya, ladangnya dan sawahnya. Kalau nggak ada itu mati nanti tanamannya gersang. Yang kedua, air hujan ini ternyata juga berperan penting dalam kehidupan manusia. Selain untuk pertanian, bisa untuk mencuci pakaian loh kalau ditampung, ya. Lalu bisa juga ternyata untuk dimasak lalu dijadikan air minum. Lalu bisa juga untuk mandi sehari-hari. Dan ketiga, untuk menyiram tanaman. Ada banyak lagi manfaat-manfaat air hujan ini. Ini adalah beberapa yang Bapak catatkan, yang dapat kita temukan. Tapi ada banyak lagi. Selain untuk manusia, kan untuk hewan juga sangat berguna. Jadi artinya bagi seluruh makhluk hidup. Lalu bagaimana seharusnya sikap kita ketika hujan turun, anak-anak? Ketika hujan turun, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Biar bagaimanapun Tuhan memberikan hujan pasti ada manfaatnya bagi seluruh makhluk hidup di muka bumi ini. Tidak boleh kita marah-marah, tidak boleh kita kesal kepada Tuhan karena Tuhan menurunkan hujan. Ingat, segala sesuatu yang Tuhan jadikan itu semuanya baik, anak-anak. Jadi, marilah kita naikkan syukur kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan turunnya hujan. Seperti tadi kita disampaikan bahwa sangat berguna bagi manusia dan seluruh bagi makhluk hidup. Seperti yang tertulis di dalam Alkitab kita, dalam Kejadian 8 ayat, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Jadi Alkitab kita dalam firman Tuhan mengatakan selama bumi ini masih ada, ya, maka musim panas dan musim hujan semuanya akan tetap ada. Ini adalah berkat Tuhan, anak-anak semua. Lalu begitupun dalam Ayub 5 ayat 10. Ia memberi hujan ke atas muka bumi dan menjatuhkan air ke atas ladang. Wah, luar biasa ya. Jadi
Tuhan yang menurunkan. Dan kalau Tuhan yang menurunkan, pasti ada manfaatnya. Kita lihat juga dalam Mazmur 74 ayat 17. Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi, musim kemarau dan musim hujan, Engkaulah yang membuatnya. Puji Tuhan, anak-anak ya. Jadi ternyata banyak ayat-ayat Alkitab yang menuliskan bahwa Tuhan yang menjadikannya. Yeskel 34 ayat 26. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Wah, anak-anak, ternyata hujan itu membawa berkat loh. Jadi nggak boleh kita marah-marah sama Tuhan, lalu berkata, aduh Tuhan ini apa sih kok menurunkan hujan? Aku kan mau main. Aku loh sudah ada kegiatan. Nggak boleh begitu. Tuhan menurunkan itu untuk membawa berkat. Karena hujan itu pasti berguna. Ada orang-orang yang di luar sana sedang berdoa juga. Tuhan, turunkan hujan. Di rumah kami sudah tidak ada air. Tuhan, turunkan hujan. Sumur kami habis airnya. Tuhan, tolong turunkan hujan. Karena kebun kami kering. Ya, tidak ada airnya. Jadi ada orang-orang yang berdoa anak-anak untuk datangnya hujan. Jadi kita tidak boleh marah kepada Tuhan kalau turun hujan. Selanjutnya dalam Zakaria 10 ayat 1. Mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras dan hujan lebat. Akan diberikannya kepada mereka dan tumbuh-tumbuhan di padang pada setiap orang. Ya. Berdoa kepada Tuhan. Kalau kita misalnya sudah lama tidak turun hujan, ladang-ladang sudah mulai kering, sungai sudah mulai kering, maka berdoalah kepada Tuhan, anak-anak. Berdoa kepada Tuhan yang memiliki bumi ini, yang memiliki kuasa untuk melakukan segala sesuatu. Allah kita mampu untuk memberikan hujan kepada muka bumi ini. Ya, anak-anak ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang cuaca. Apakah itu cuaca? Cuaca adalah keadaan udara di atmosfer pada waktu dan tempat tertentu yang sifatnya tidak menentu dan berubah-ubah. Jadi begini anak-anak, cuaca itu tidak selalu sama di setiap daerah dan kadang cuaca itu bisa berubah ya. Seperti misalnya kadang nanti cuacanya pagi-pagi itu sampai siang nanti mendung, tiba-tiba nanti sore agak panas begitu ya. Jadi itu cuaca kadang-kadang bisa berubah begitu ya, keadaan udara di sekitar kita. Contoh seperti dalam gambar ini ya, Medan dalam gambar ini adalah hujan ringan, Samarinda berawan, Manado hujan sedang, Yogyakarta cerah berawan. Nah kota-kota yang ada di Indonesia ini yang kita lihat dalam gambar ini ternyata memiliki cuaca yang berbeda-beda dan nanti juga bisa berubah-ubah gitu. Tidak selalu mesti sama. Seperti dalam gambar ini, coba kalian amati, ini adalah simbol-simbol tentang cuaca. Nah, kalau gambar nomor 1 itu, wah ini ya, petir mau hujan biasanya kalau sudah begini. Lalu yang kedua ini adalah hujan ya. Hujan disertai dengan awan. Yang ketiga ini cerah ya. Cerah tapi berawan. Lalu yang keempat ini cerah sekali, panas berarti ya. Lalu yang kelima ini berawan. Yang keenam ini adalah turun salju ya anak-anak ya. Jadi ini adalah simbol-simbol tentang cuaca. Selanjutnya, setelah kita belajar tentang cuaca ini, tentang hujan dan cuaca ini, marilah anak-anak tuliskan sebuah doa pendek atau puisi yang isinya berupa ungkapan syukur atas musim hujan yang diberikan oleh Tuhan. Silakan kalian pilih mau berupa doa atau puisi. Nyatakan syukur kalian kepada Tuhan karena Tuhan menurunkan hujan kepada kita
kita semua penduduk muka bumi ini. Terakhir, mari kita berdoa atas pelajaran kita pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk musim hujan yang Kau berikan untuk kami, semua untuk kebaikan kami. Tolonglah kami agar selalu bersyukur dan dalam setiap keadaan. Amin. Demikian anak-anak, materi pelajaran kita bersyukur tentang atas turunnya hujan. Jadi setelah belajar ini kita tidak boleh marah-marah lagi kalau hujan turun. Tapi kita mau menaikkan doa, kita mau menaikkan syukur. Karena hujan itu pasti ada manfaatnya, baik bagi manusia, bagi tumbuhan, dan bagi hewan. Demikian anak-anak, Tuhan Yesus berkati, tetap semangat dan jaga kesehatan. Shalom.